Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu buat kita semua, selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara, sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada. Ya, kali ini saya menceritakan bagaimana saya kagetnya mendengar sebuah kabar, yaitu seorang Morteza, TikToker yang memiliki followers yang sangat banyak, 2,5 juta, akhirnya ditangkap pihak yang berwajib. Saya kaget dan semua komentator dan para netizen kaget sahabat. Mereka berkata, lah nggak bahaya tah, katanya. Loh kok tumben gitu ya. Nah, mereka semua kaget, saya juga kaget sahabat, karena kita semua nggak nyangka. Karena memang kayak saya nih berkata ya ampuni, maafkan, kan gitu sahabat. Lihat video saya kemarin ketika saya mereaksi video penistaan dia. Dan beberapa YouTuber juga begitu kan, tidak ada yang berkata penjarakan, tangkap, tidak ada sahabat. Loh, ini berarti inisiatif dari pihak yang berwajib sahabat. Padahal sebelumnya banyak sekali penghujatan berkeliaran bebas sahabat di media sosial ya. Oke sahabat, kita lihat dulu ya beritanya. Ya sahabat, begini menurut medankabar.com. Hina penganut agama Kristen TikToker Bang Morteza ditangkap polisi. Seorang TikToker di Medan dengan mana akun Bang Morteza yang viral diduga melakukan penghinaan terhadap agama Kristen ditangkap polisi. Informasi yang dihimpun, pemilik nama asli Fikri Murtada ini ditangkap pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekitar pukul 10 pagi. Penangkapan TikToker Bang Morteza dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Kompol TU Fatir Mustafa ketika dikonfirmasi suarasumut.id Sabtu 21.10.23 malam. Pemilik akun TikTok tersebut sudah diamankan katanya. Usai diamankan polisi, kemudian memboyongnya ke Polrestabes Medan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk keterangan lebih lanjut kami akan sampaikan karena yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan tugasnya. Diberitahukan sebelumnya seorang TikToker dengan nama akun Bang Morteza diduga melakukan penghinaan terhadap agama Kristen. Pemilik nama Fikri Murtada ini diduga menghina agama Kristen dengan meminta agar tiang salib dikembalikan ke PLN untuk gantung trapo. Video Bang Morteza tersebut viral di media sosial dan diunggah kembali oleh pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda lewat akun Instagramnya Permadi Aktivis 2. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat nih ya, komen-komennya pada kaget juga semua sahabat. Kok tumben katanya gitu ya. Nah, ini ada komen-komen di sini katakan, paling masa tahanannya nggak sampai 1 tahun karena dia sudah mengakui dan meminta maaf negara Konoha. Ya, pertama ya itu ya, kedua ya karena dia mayoritas saudaraku. Ya seperti Yahya Waloni kan, memang sengaja dibuat bedanya langit dan bumi sahabat. MKC 8 tahun, Yahya Waloni cuma 6 bulan lah ya, sebagai syarat saja lah daripada heboh kan gitu ya saudara. Nah, proses hukum. Loh kok bisa main tangkap? Kan banyak yang kaget ya sahabat. Kok bisa? Bukannya kenal hukum, senggol. Waduh, wadawadawiyau. Tak apalah ini sahabat. Lanjutkan proses hukum. Mari dipantau kasus ini. Selama masih mayoritas jadi masih aman bos. Nggak bakalan ada yang ribut demo. Wow. Jadi mungkin sudah pengalaman juga ya bagaimana, yaitu ya sebagai syarat saja lah sahabat. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Kita Indonesia, salam toleransi. Emang yang laporin siapa? Ya memang dari beberapa media sahabat ya. Saya pun tidak melihat ada yang melaporin. Jadi kemungkinan ini memang inisiatif kepolisian kita ya. Tidak ada yang melaporkan, orang Kristen pun tidak melaporkan sahabat. Orang Kristen pun mengampuni ya. Tidak ada orang Kristen melaporkan atau kepanasan sih saya lihat. Mana nih Medan? Kaosnya aja kebalik, foto doang ini mah katanya. PBB berperan besar dalam membela minoritas. Mantap editannya. WKWKWK, apa iya betul guys sejarah ini? Ya yakin ditangkap. Lah tumben, biasanya aman. Jadi memang rakyat Indonesia sudah berpengalaman sahabat ya. Makanya kaget gitu ya. Kok tumben ditangkap, biasanya mayoritas aman gitu loh. Nah, ini heran kita semua, saya pun heran sahabat. Nggak dilaporin nggak apa kok tiba-tiba ditangkap gitu. Heran kita semua sahabat. Di penjara masih bisa tiktokan ya.
Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Polisi. Formalitas biar tidak gaduh. Ini sepertinya sudah paham betul ya. Formalitas biar tidak gaduh katanya. Ketinggalan berita, emang dia bilang apa bos? Nah, komen-komen orang banyak di sini ketawa-ketawa, sahabat, heran gitu ya. Ya heran saja kok tumben-tumben gitu loh. Bukan mau seuzon ya. Tetapi ya itu saudaraku, jadi kita udah berpengalaman tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana minoritas ini kan ya memang sepertinya ya seperti yang berpengalaman sudah lah. Kalau minoritas, agama minoritas dihujat biasanya sih tidak masalah sahabat, aman itu. Ya kalau ditangkap pun seperti kata orang, paling formalitas karena dia mayoritas agamanya kan gitu kata orang. Loh, nggak bahaya tah nangkap mayoritas? Nggak bahaya tah nangkap mayoritas. Nah di sini dijawab, nggak apa-apa, nggak main bos, rata tanpa pandang bulu. Tergantung, kalau doi backingnya partai oposisi, Jetsu Putih bisa lah bebas. Paling sampai matre doang. Ya. Siapa yang laporkan itu? Kami umat Kristen udah memaafkan karena kami anak Papa Yesus. Biar Tuhan yang bimbing. Amin. Ya, memang gak ada yang laporin sih. Heran juga kita ya. Luar biasa juga. Terima kasih lah Pak Polisi kalau memang mulai peduli dengan minoritas ini. Terima kasih Pak Polisi. Udah siapkan materai 10.000 aman. Nanti aja diem. Bayi materai 10K bebaskan seiman. Kayaknya yang komen-komen ini saudaraku udah berpengalaman ya, sudah melihat lah bukti-bukti. Jadi kita sudah tahu ya. Nanti aja diam, bayi materai 10K bebaskan seiman. Iya. Seperti Yahya Waloni ya, pernah bercerita dalam ceramahnya, ya di penjara itu dia katanya ya disayang sama kepolisian, bahkan katanya dia ngomong dalam ceramahnya sampai diteleponi jaksa, diteleponi hakim gitu. Apa Pak yang bisa saya buat untuk agama, menolong Bapak, katanya gitu ya. Kata Yahya Waloni, dia sendiri yang nggak mau gitu ya. Dia tidak mau mengandalkan manusia, kata dia dalam ceramahnya. Tetapi tawaran-tawaran selalu datang kepada dia dengan alasan menolong ulama, menolong agama ini gitu ya. Apa yang bisa saya buat, itu kata Ustaz Yahya Waloni loh, bukan kata saya. Saudara boleh cek itu, ada ceramahnya itu ya. Nggak bahaya tah, nanti demo berjilid-jilid. Nggak bahaya tah katanya. Bajunya nggak dipakai, masih ingat dibilang MB. Matre woi, matre. Ya begitulah sahabat. Orang Kristen nggak boleh laporkan, sudah ajaran Papi Yesus. Ya saudaraku. Jadi memang tidak laporkan. Jadi kalau memang ini inisiatif pihak kepolisian, ya puji Tuhan lah. Terima kasih Pak Polisi Medan. Terima kasih Pak sudah peduli kepada kita orang Kristen di Sumatera Utara. Nggak mungkin orang Kristen melaporkan, tanda jempol ya, betul. Nah itu saudaraku ya. Jadi begitulah komen-komennya dari ini apa namanya, suarakabar.com Medan ini ya. Bagaimana dikatakan bahwa Morteja telah ditangkap pihak kepolisian. Nah itu sahabat, kasihan juga kita. Ya sahabat yang dikasihi, kalau ini memang inisiatif pihak kepolisian kita, ya puji Tuhan lah. Ya berarti pihak yang berwajib sudah mulai berlaku adil, tidak memandang itu mayoritas, tidak memandang itu minoritas. Kalau bersalah menghujat kena. Ya karena memang zaman internet ini kita tidak bisa sahabat melihat perbedaan itu gitu loh. Kita tidak bisa karena zaman internet ini zaman keterbukaan. Semua orang melihat perbedaan itu. Ya jujur saudaraku, bukan hanya dari pihak Kristen saja yang protes, dari pihak Muslim pun protes. Waktu Yahya Waloni di penjara hanya 6 bulan, sementara Pak KC 8 tahun gitu ya. Orang Islam banyak protes, katanya bikin malu katanya gitu. Iya malu mereka sahabat. Ini kan nyata sekali perbedaannya. Yahya Waloni yang sudah jauh lebih dahulu, lebih senior dalam hal menghujat, 6 bulan kayak main-mainan kan sahabat. Kayak ece-ecean saja gitu bahasa Medannya. Nah MKC yang masih junior di dalam membahas agama mereka ya 8 tahun gitu. Ini kan zaman keterbukaan, zaman internet ini semua orang melihat hal ini sahabat. Kan gitu ya. Jadi kalau memang ini inisiatif dari pihak yang berwajib, ya puji Tuhan mulai berlaku adil gitu ya.
Karena memang saya lihat di berbagai macam media sosial tidak ada yang melaporkan, sahabat. PBB pun saya lihat tidak ada melaporkan, orang-orang Kristen pun tidak ada melaporkan. Orang Kristen semua berkata, mari kita ampuni, mari kita maafkan, mari kita doakan. Kalau saya ya jujur sahabat, saya lebih mementingkan dia diselamatkan daripada begitu kan. Lebih penting dia selamat sahabat. Makanya saya punya rencana untuk memberitakan kabar baik ke dia. Karena kalau dia sudah dipenjara gitu ya, kasihan kita sahabat. Apalagi kalau dipenjara karena agama gitu kan, mau kita injili pun dia jadi susah nantinya. Karena dia sudah punya jejak rekam pernah dipenjara karena ngomongin sama Kristen kan gitu kan. Nah, kenapa kamu dipenjara? Ya karena mengolok-olok Kristen. Nah, sudah melekatlah istilah Kristen dalam kehidupannya, pernah dipenjara karena membahas agama Kristen. Nah, itu yang menjadi pemikiran bagi saya, sehingga saya tidak ingin. Karena kalau sudah melekat itu sahabat, mau kita beritakan pun nanti Injil kabar baik itu udah agak repot gitu loh. Karena dia punya jejak rekam pernah dipenjara karena membahas agama Kristen. Nah, makanya saya lebih penting bagi saya ya ini ya, bagi saya jiwanya diselamatkan. Saya tanggal 26 ini punya rencana mau ke Perbaungan sahabat. Kalau orang Medan, kalau saudara orang Medan pasti tahu di mana itu Perbaungan. Saya punya rencana mau ke Perbaungan tanggal 26. Ya rencana orang yang mengajak saya itu maunya tanggal 21 ini ya, tanggal 21. Jadi hari Minggu sore berangkat karena ada orang mau dilayani, keluarganya yang belum kenal Tuhan. Nah, saya bilang tunggulah siap gajian dari YouTube. Saya bilang itu perkiraan kan tanggal 25 sahabat ya, dari YouTube ya, karena akomodasi apa segala macam supaya tidak merepotkan mereka nanti di sana sahabat. Kan gitu. Karena kalau kita datang ngerepotin juga, mereka mikirin bensin kita kan repot. Lebih bagus kita mikirin bensin kita sendiri, kita berkorban gitulah. Jadi itu saya bilang tanggal 26 nanti saya rencana ke Binjai, karena saya dengar-dengar dia di Binjai sahabat tinggalnya gitu ya. Saya mau injili dia, mau beritakan kabar baik ke dia gitu. Tanggal 26 lah gitulah, 27 lah sampai ke Binjai gitu kan saudaraku. Tapi ya sudahlah, sudah mengalami proses hukum ya, biarlah kehendak Tuhan. Mungkin kapan saya bisa ketemu dengan dia, karena dia ini kan orang yang berpengaruh di media sosial sahabat. Ya pengikut 2,5 juta itu tuh besar loh sahabat. Berarti dia punya pengaruh besar di media sosial, seorang public figure dia sahabat. Jadi kalau dia diselamatkan jauh lebih baik. Dia di Instagram juga banyak pengikutnya, di TikTok banyak pengikutnya, di TikTok banyak pengikutnya, di YouTube juga banyak pengikutnya. Jadi memang dia public figure sahabat, seorang konten kreator, pengikutnya juta-jutaan. Jadi kalau dia diselamatkan kan bagus sahabat, kan gitu ya. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.